Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barbarati Nabila, NPM 10060031169 dari Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi UAS mengenai deodoran antiperspiran, kosmetika dekoratif, dan evaluasi kosmetika. Baik, untuk yang pertama yaitu deodoran antiperspiran. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan kelenjar apokrin dan ekrin, yaitu kelenjar keringat ekrin terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh. Keringat dari kelenjar ini biasanya lebih ringan dan tidak berbau. Sementara untuk kelenjar keringat apokrin terdapat pada bagian tubuh yang memiliki banyak folikel rambut seperti kulit, kepala, pangkal paha, dan ketiak. Selanjutnya ada mekanisme bagaimana keringat bisa menjadi bau. Yang pertama yaitu keringat manusia pada dasarnya tidak berbau. Bau badan muncul ketika bakteri yang ada di tubuh bertemu dengan keringat dan mengubah keringat menjadi asam. Lalu, bakteri yang sering menyebabkan bau badan adalah anaerobik. Bakteri ini dapat berkembang biak melalui keringat sebagai medianya. Selanjutnya ada materi mengenai mekanisme kerja deodoran dan antiperspiran. Yang pertama yaitu deodoran. Deodoran dapat membunuh bakteri dan mengandung parfum, karena itu mampu menutupi bau yang diproduksi. Sedangkan antiperspiran adalah sesuatu yang dapat mengurangi produksi keringat dari kulit dengan memasang pori-pori kulit dengan senyawa aluminium. Dengan demikian, alat itu bisa mencegah perkembangan bakteri mencapai ketiak. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi yang kedua yaitu kosmetika dekoratif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kosmetika dekoratif, serta tujuannya apa, dan meliputi apa saja. Kosmetika dekoratif itu memiliki prinsip terkait dengan mempercantik dan menghias diri daripada fungsionalnya sendiri. Beberapa contoh dari kosmetika dekoratif yaitu ada bedak, ada blush on, ada eyebrow, ada lip gloss, ada lipstick, ada eyeliner, ada maskara, ada art nails atau cat kuku atau sering disebut kutex, dan lain sebagainya. Serta tujuan dari kosmetika dekoratif itu sendiri adalah untuk mengubah penampilan agar tampak lebih cantik, dan noda-noda atau kelainan yang terdapat pada kulit dapat tertutupi dengan sempurna dengan menggunakan kosmetika dekoratif. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai dekoratif pada kuku. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi kuku. Kuku memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama yaitu yang diketahui secara umum dapat menjadi pelindung dari ujung jari, dan fungsi keduanya yaitu dapat memberi sensitivitas daya sentuh. Pada ujung jari terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk mengantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek sehingga kita dapat merasakan bersentuhan dengan objek yang kita sentuh. Kecepatan pertumbuhan kuku itu rata-rata 1 mm per minggunya. Dan salah satu contoh dekoratif yang sering digunakan pada bagian kuku yaitu ada art nails atau kutek atau cat kuku, dan pedicure. Meski indah, namun dekoratif pada kuku ini harus diperhatikan penggunaannya serta tidak terlalu sering karena dapat menimbulkan efek negatif. Salah satunya yaitu komposisi yang terdapat dalam pewarna cat kuku atau kutek yang harus diwaspadai seperti formaldehid atau formalin, toluena, dan thalates. Formaldehyde ini dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, kerongkongan, dan paru-paru. Selain itu, diketahui adanya risiko kanker jika paparan dari formalin itu sendiri, dan komposisi atau bahan-bahan kutek pada umumnya ada 3 bahan yang harus diperhatikan oleh kita seperti formaldehid, toluen, dan thalates. Formaldehid juga dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, kerongkongan, dan paru-paru. Selain itu, ada juga risiko kanker jika kita terkena paparan dari ketiga bahan yang terdapat dalam kutek tersebut. Jika kita menghirup atau terpapar dalam jumlah yang banyak dan sering, maka akan menimbulkan iritasi permanen pada mata, paru-paru, tenggorokan, dan kulit. Yang terakhir, saya akan memaparkan mengenai evaluasi dan aspek mikrobiologi kosmetik. Yang pertama, cosmetic testing dan stability test of kosmetik itu ada apa saja? Yaitu parameter-parameter pengujian yang digunakan di laboratorium terhadap kosmetik. Di antaranya ada uji logam berat, identifikasi pewarna, uji pengawet, uji kandungan steroid, dan uji kadar alkohol. Parameter pada pengujian kosmetik ini tercantum dalam metode analisis PPOM atau MAA-PPOM. Sedangkan untuk menguji kestabilan kosmetik yaitu meliputi uji kestabilan warna, uji pengawet, uji kestabilan zat aktif, dan uji kestabilan fisikokimia dalam bahan yang digunakan.
Selanjutnya ada mikrobiologi dari kosmetik dan mikrotesting apa saja yang harus dievaluasi dalam sebuah kosmetik. Itu diantaranya ada analisa mikrobiologi standar yang sering dilakukan dalam industri kosmetik, meliputi uji batas mikroba, uji angka lempeng total, uji efektivitas pengawet dan uji sterilitas, serta pengujian mikrobiologi biasanya menggunakan media biakan untuk mengidentifikasi strain ataupun pengujian present atau absent mikroba. Dan mikrotesting di sini digunakan untuk meliputi kosmetik dengan kualitas yang diperhatikan itu seperti mikrobiologi bahan bakunya, produk curah, dan produk kosmetik akhir yang diformulasikan harus ditentukan sejelas mungkin. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam ejaan atau kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.